Saat awal masa kenabian dan menyampaikan dakwah perintah Allah, Rasulullah mengalami banyak perlakuan yang menyakitkan dan kekerasan dari kaum musyrikin, khususnya bila mana ia pergi untuk menunaikan sholatnya di Ka'bah. Golongan orang yang sering menimpakan perlakuan yang menyakitkan terhadap diri Rasulullah adalah golongan yang dijuluki mustahziin. Mereka dijuluki dengan panggilan ini karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak menyakiti Rasulullah. Pemimpin mereka yang paling keras adalah Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham bin Mughirah. Pada suatu hari ia berkata, "Hai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad seperti yang telah kalian lihat sendiri. Ia telah mencela agama kalian dan telah mencaci sembahan-sembahan kalian, membodoh-bodohkan orang-orang pandai di antara kalian, dan telah mencaci maki bapak kalian. Sekarang aku bersumpah akan membebankan kepadanya sebuah batu besar berat sekali. Bila mana ia sujud dalam sholatnya, aku akan menindihkan batu besar itu kepada kepalanya. Pada saat itu, silakan kalian membiarkan aku atau memihak aku." Keesokan harinya, Abu Jahal mengambil sebuah batu besar sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kemarin. Lalu, ia duduk menunggu kedatangan Rasulullah. Rasulullah berangkat untuk menunaikan sholat sebagaimana biasanya. Sedangkan orang-orang Quraisy pada saat itu sedang berada di dalam rumah perkumpulan mereka sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Tatkala Rasulullah sujud, Abu Jahal segera mengangkat batu besar itu lalu menuju arah Rasulullah. Akan tetapi, setelah ia berada dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba ia mundur dan wajahnya pucat pasi karena kaget. Lalu ia melepaskan batu di tangannya dan berlari. Orang-orang Quraisy yang menyaksikannya segera menemuinya. Lalu mereka berkata, "Mengapa engkau ini, hai Abul Hakam?" Abu Jahal menjawab, "Ketika aku hendak melakukan seperti apa yang telah aku katakan kepada kalian, setelah aku berada dekat dengannya, tiba-tiba ada unta jantan yang besarnya belum pernah aku lihat sebelumnya. Lalu unta itu hendak memakan diriku." Peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah. Dia berkata, "Itu adalah malaikat Jibril. Seandainya Abu Jahal mendekat kepadaku, niscaya Jibril akan memakannya benar-benar." Abu Jahal sering sekali mengganggu segala aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah. Di antara peristiwa lainnya antara Rasulullah dengan Abu Jahal adalah ketika Abu Jahal membeli beberapa ekor unta dari seorang lelaki yang dikenal dengan nama Al-Arashi, tetapi Abu Jahal selalu menangguhkan pembayarannya. Kemudian Al-Arashi mendatangi perkumpulan orang Quraisy dengan maksud untuk meminta bantuan mereka supaya ia dapat mengambil harga untanya dari Abu Jahal. Mereka menunjukkan kepada Rasulullah supaya dialah yang menagihnya dari Abu Jahal. Padahal mereka bermaksud mengejek Rasulullah karena telah mengetahui kebiasaan yang dilakukan oleh si terkutuk itu kepada diri Rasulullah. Sedangkan Al-Arashi sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di antara Rasulullah dan Abu Jahal. Al-Arashi menuruti saran mereka. Lalu ia datang menemui Rasulullah dan meminta bantuannya untuk menagih piutangnya dari Abu Jahal. Rasulullah keluar bersamanya hingga sampai ke rumah Abu Jahal. Lalu Rasulullah mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Dari dalam rumah, Abu Jahal berkata, "Siapakah Anda?" Rasulullah menjawab, "Muhammad." Abu Jahal keluar.
sedangkan mukanya tampak pucat pasi. Rasulullah berkata kepadanya, "Berikanlah hak orang ini." Abu Jahal menjawab, "Jangan pergi dahulu, aku akan mengambilnya." Lalu Rasulullah menunggu sehingga berhasil menerima piutang Al-Aroshi. Kemudian orang-orang Quraisy berkata kepadanya, "Celakalah engkau, hai Abdul Hakam. Kami belum pernah melihat perlakuanmu yang sebaik itu terhadapnya." Abu Jahal menjawab, "Celakalah kalian ini. Demi Allah, sewaktu ia mengetuk pintu rumahku, tiba-tiba aku mendengar suara yang mengerikan sekali. Aku sangat takut dibuatnya, dan tiba-tiba di atas kepalaku terdapat unta pejantan yang belum pernah aku lihat ada unta sebesar itu." Wallahu a'lam bishawab.